Apa amalan-amalan ibu yang kelihatan istiqomah, Ustaz? Beliau dari sejak saya sadar, dari sejak saya melihat, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sehingga kalau saya terjaga malam, saya lihat dia tidak. Sampai hari ini, kalau saya sedang rindu, kalau saya sedang sedih, bahkan ketika saya pergi ke Sudan, saya mau pergi jauh, saya bentang sajadah di tempat dia sholat dulu. Saya ambil rehal tempat baca Quran, saya buka Quran yang dia baca. Karena dia selalu duduk di situ dan kalau saya bangun malam, dia pasti sedang duduk buka Quran. Saya sholat di tempat dia sholat, saya baca Quran yang dia baca, saya sholat, saya duduk, bahkan saya tidur di tempat itu dapat mengurangi kerinduan saya. Bagi yang masih punya ibu, masih hidup, belikan makanan kesukaannya, suapkan dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya. Karena ada masanya dunia ini hampa, tak terasa, tak ada gunanya lagi hidup karena dia adalah sumber segala. Satu tahajud, ada lagi amalan lainnya. Suatu ketika saya membawa beliau ceramah di depan Masjid Agung di Medan. Kami tinggal di hotel, kemudian beliau ada tamu, lalu saya menemani ke bawah. Kemudian tamu ini bertanya ke beliau. Kata tamu ini, apa yang kau doakan untuk anakmu sehingga dia bisa sehat, dia bisa sekolah? Apa yang kau doakan? Saya nguping aja, saya sambil berdiri, ngeliat-ngeliat. Saya nguping beliau bicara berdua, saya tidak ingin intervensi. Kata dia, anakku itu ketika di Mesir aku kirim Fatihah setiap malam. Berapa kau bacakan? Kata teman dia, aku bacakan tiap malam dia 100 kali Fatihah. Saya baru tahu itu setelah dia cerita, dia tidak pernah cerita ke saya dan saya tidak pernah tanya. Baru saya paham sesungguhnya apa yang sedang saya terima saat ini adalah doa dari ibu saya. Maka ketika dia meninggal dunia, saya pikir keberuntungan hidup saya sudah selesai. Tapi saya pikir Allah masih sayang, doa-doa dia yang lama masih ada yang tersisa sehingga Allah masih kabulkan. Allah masih buat saya sehat, Allah masih kasih saya hidup, Allah masih berikan keberkahan untuk saya. Kalau ingin hidup kita berkah, sayangilah ibu, ayah juga, jangan pernah lupakan kebaikan mereka. Masya Allah, tahajud, doa yang tidak pernah terputus. Beras, gimana tentang beras ibu? Beliau selalu mengeluhkan, uang belanja yang kau kasih itu, beliau ada kebun sawit, tapi saya tetap berikan belanja. Beliau selalu mengeluh, belanja yang kau kasih itu kurang, banyak tamu, tapi saya tidak pernah mengeluhkan itu. Rupanya setelah saya lihat-lihat, uang yang diberi itu dia belikan ke beras, dia bagi fakir miskin, dia bagi sewa rumah orang yang tidak mampu bayar rumah, dia bagi. Pantasan uang itu cepat habis. Maka setelah dia meninggal, apa yang dia lakukan dulu saya lanjutkan. Saya belikan pembagian sembako tiap bulan, lalu kemudian melanjutkan apa yang pernah dia buat dulu. Saya ingin agar itu mengalir dan saya berharap Allah Ta'ala memberikan ampunan, menempatkannya tempat yang terbaik dan memudahkan segala urusan hidup saya dan keluarga.